Banyak anak-anak muda yang merasa insecure dengan dunia kerja. Tapi berhubung sekarang saya sudah punya cukup banyak pengalaman yang saya lewati, maka saya mungkin ingin membagikan sebagian pengalaman saya yang bisa membantu teman-teman bagaimana mengatasi rasa insecure dalam mencari pekerjaan. Nah, mudah-mudahan nanti di tips-tips yang saya bagikan ada yang bisa teman-teman praktekkan supaya bisa menghilangkan jauh-jauh rasa insecure dalam menemukan pekerjaan ataupun menghadapi dunia kerja. Sebelum kita ke tips-tips tentang bagaimana cara mengatasi rasa insecure dalam menghadapi dunia kerja, mungkin saya akan juga membahas nih beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak muda ini merasa insecure dalam mencari pekerjaan ataupun dalam menghadapi proses baik mencari kerja maupun di dalam bekerja itu sendiri. Nah, yang pertama adalah khususnya untuk dalam menemukan pekerjaan ya. Anak-anak muda biasanya merasa insecure karena kurang pengalaman. Terutama yang masih fresh grade, merasa bahwa dia tidak ada pengalaman kerja. Bagaimana caranya, bagaimana bisa untuk bersaing dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya koneksi. Karena baru lulus, belum ada koneksi di perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor, sehingga itu biasanya menyebabkan kebingungan dari para anak muda ini, para fresh grade, untuk bagaimana nih bisa memasuki dunia kerja. Nah, kemudian juga adanya ekspektasi versus reality. Jadi bagaimana ekspektasi dari anak muda, dari adik-adik, para fresh grade yang mungkin berekspektasi nih, wah udah selesai kuliah, mau kerja dengan gaji bagus, mungkin bisa punya mobil, bisa punya rumah, impian atau ekspektasi yang dipunyai. Nah, tapi begitu ketemu dengan reality, artinya bahwa bekerja di luar itu tidak semudah apa yang kita bayangkan ketika kita belum lulus. Begitu kita lulus, barulah kita dihadapkan dengan realitas bahwa tidak semudah itu, sangat sulit mungkin untuk mencari pekerjaan dengan salary yang sesuai harapan kita. Adanya mungkin UMR. Bahkan kadang-kadang ada yang terpaksa harus menerima gaji di bawah UMR. Nah, ini yang perbedaan antara ekspektasi dengan reality ini membuat anak-anak muda banyak yang merasa insecure dengan dunia kerja. Kemudian rasa insecure juga bisa muncul karena tekanan dari sekitar, bisa tekanan dari keluarga, bisa tekanan dari merasa peer atau sebayanya sudah bekerja. Jadi tekanan ini menjadi beban moral buat teman-teman yang masih baru lulus begitu, tapi mungkin sudah beberapa bulan belum mendapatkan pekerjaan, semakin tertekan. Sudah lulus, umur semakin bertambah, tapi masih belum dapat pekerjaan, jadi semakin tertekan dan semakin merasa insecure. Faktor berikutnya adalah perkembangan dunia digital, teknologi yang semakin canggih bisa menyebabkan ada rasa keraguan dari anak-anak muda ini, apakah bisa masih di dunia kerja itu, apakah masih bisa menyerap. Karena memang beberapa keterampilan ini sudah mulai digantikan oleh mesin. Sudah mulai ada pekerjaan-pekerjaan yang menjadi semakin kecil peluangnya atau role-nya karena sudah mulai muncul teknologi yang baru yang memang bisa menggantikan skill itu jika tidak terus diperkuat. Jadi memang ini wajar teman-teman juga mungkin punyai karena ada beberapa pekerjaan yang mungkin semakin kecil demand atau permintaan pasarnya. Contohnya saja, desain grafis yang sederhana. Saat ini orang tidak perlu punya keterampilan desain grafis yang tinggi untuk menghasilkan publikasi-publikasi sederhana, karena segala sesuatu sudah dengan gampang ketika misalnya kita menggunakan aplikasi seperti Canva misalnya, atau edit video. Dulu untuk video sederhana pun orang harus menyewa jasa video editing. Sekarang banyak aplikasi yang dapat dengan mudah membagikan template-nya sehingga hasil editan video kita bisa menjadi sangat bagus. Nah, itu artinya ada posisi-posisi yang kalau dia tidak semakin meningkatkan kemampuan dia, maka dia akan tergeser oleh perkembangan teknologi. Kemudian perkembangan ekonomi juga, perkembangan ekonomi negara, global, itu juga bisa mempengaruhi rasa secure tidaknya seseorang
untuk masuk ke dunia kerja. Karena dengan dunia yang jika misalnya terjadi krisis ekonomi, maka otomatis peluang-peluang kerja menjadi lebih kecil, dan akhirnya anak-anak muda khususnya yang belum masuk ke dunia kerja menjadi hesitate atau ragu apakah dia bisa masuk, apakah dia bisa compete ke dunia kerja di mana peluang kerja itu tidaklah sebesar yang diharapkan. Dan faktor lain yang mungkin bisa mempengaruhi rasa secure seseorang menjadi tidak secure adalah ketika tidak siap dengan skill-skill yang mumpuni, terutama di dalam bahasa. Nah, ini juga penting teman-teman, bahwa bahasa Inggris minimal itu bisa membuat seseorang merasa lebih secure jika dia bisa berbahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman kurang dalam bahasa Inggris, ini juga bisa memperkecil rasa aman, secure, rasa kepercayaan diri untuk masuk ke dunia kerja. Nah, itu dia faktor-faktor yang menyebabkan seseorang, terutama anak-anak muda, fresh grade, ini merasa insecure untuk bisa masuk ke dunia kerja. Tapi ada kok cara-caranya supaya bisa meningkatkan kepercayaan diri dari teman-teman supaya jauh-jauh dari perasaan insecure. Oke, dari faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, ada yang ngerasa relate nggak teman-teman? Ini nih yang menyebabkan teman-teman merasa insecure. Kalau teman-teman merasa relate dengan apa yang saya sampaikan tadi, boleh tekan tombol like-nya dan juga consider untuk subscribe kalau teman-teman belum subscribe. Nah, sekarang saya akan membagikan bagaimana sih tipsnya supaya teman-teman bisa punya kepercayaan diri yang tinggi dalam memasuki dunia kerja dan hilangkan perasaan insecure itu tadi. Yang pertama adalah skill development atau mengembangkan skill keterampilan teman-teman. Ini yang paling penting ketika teman-teman lulus dari kuliah. Yang paling penting adalah, saya paham bahwa tentu saja pengalaman kerja teman-teman masih sangat minim atau bahkan nol. Tetapi teman-teman harus memperkuat skill. Karena apa? Inilah yang akan kita tawarkan kepada kantor atau perusahaan ataupun organisasi yang ingin kita masuki. Dengan mempunyai skillnya bisa didapat dari mana? Oke, yang pertama tentu dari kuliah. Kalau ada skill-skill hard skill yang teman-teman pelajari ya. Tapi tidak hanya dari situ, bisa juga dari keterampilan teknis dari online course, seminar, workshop, training. Teman-teman bisa belajar banyak skill khususnya di bidang yang teman-teman ingin bekerja di situ. Di field yang teman-teman minati untuk nanti bekerja. Itu yang teman-teman perbanyak skillnya. Ketika teman-teman sudah punya banyak skill, ditambah lagi skill bahasa misalnya, bahasa Inggris, public speaking, teman-teman punya nilai jual yang cukup tinggi untuk bisa berkompetisi dengan orang-orang yang mungkin sudah punya pengalaman. Tips yang kedua adalah perkuat networkingmu atau jaringan koneksimu. Nah, bagaimana caranya? Tentu teman-teman di kuliah atau di sekolah punya alumni, punya guru, punya dosen, itu dideketin teman-teman. Cari tahu tentang mungkin proyek-proyek mereka, pekerjaan mereka, kantor mereka, ngobrol, sehingga nanti kalau disampaikan, kalau teman-teman sedang mencari pekerjaan, kalau misalnya mereka punya ada lowongan yang mereka tahu di kantor mereka, itu bisa disampaikan kepada teman-teman gitu. Teman-teman juga bisa mencari networking ini di event karir, atau ada seminar, expo untuk karir, pencarian perkenalan dari kantor-kantor ya di event karir biasanya. Nah, teman-teman bisa mulai membangun networking. Kalau teman-teman rajin juga untuk menambah networking via LinkedIn, juga nggak ada salahnya. Mungkin berkenalan via LinkedIn misalnya. Itu teman-teman mencoba mengembangkan jaringan teman-teman, sehingga nanti siapa tahu ada lowongan di tempat lain dan orang itu tahu potensi kita, maka dia juga bisa nawarin diri teman-teman. Berikutnya adalah perbaiki CV teman-teman. Nah, ini yang sangat penting teman-teman. Karena apa? CV ini adalah jualan pertama kita kepada HRD. Itu adalah berkas yang pertama kali akan dilihat oleh HR, CV dan motivation letter. Jadi,
CV ini ibaratnya etalase jualan kita. Kalau etalasenya bagus, ini menarik buat pembeli. Tapi kalau etalasenya acak-acakan, berdebu, siapa yang tertarik? Nah, ini sama dengan CV kita, teman-teman. CV kita harus clean, kita bisa mempresentasikan diri kita dengan baik, dengan menonjolkan di etalase biasa pasti barang-barang yang menarik dulu yang akan dilihatkan paling depan. Barang yang paling menarik. Nah, sama dengan CV kita. Poin yang paling menarik dari diri kita, yang paling relevan dengan pekerjaan yang ingin kita apply, maka itu yang kita tampilkan lebih dulu, yang kita munculkan lebih awal, yang kita highlight, perkuat di situ. Sehingga perbaikan CV ini sangat penting. Teman-teman perlu menghindari kesalahan-kesalahan dalam pembuatan CV. Bagaimana mengcrafting CV agar lebih kuat supaya nanti teman-teman dapat kesempatan untuk dipanggil wawancara kerja. Nah, teman-teman, buat yang belum melihat video saya sebelumnya tentang pembuatan CV, apa saja kesalahan-kesalahan yang perlu dihindari dalam pembuatan CV, boleh cek video tentang kesalahan dalam pembuatan CV yang saya buat sebelumnya.